Rela bangun subuh-subuh tapi ternyata tetap aja beres-beresnya agak siangan. Rutinitas mamah muda yang udah gak muda lagi di kampung. Hai, halo. Halo guys, selamat pagi, siang, sore, malam ya. Pokoknya selamat wayah gini lah ya. Kayaknya aku udah lama banget gak ngonten beres-beres di rumah ini. Kayaknya ada sekitar setengah bulanan. Soalnya video yang aku up sebelumnya itu adalah stok-stok video aku yang sekarang udah habis stoknya. Makanya mulai dari hari ini aku tag konten lagi. Tolong banget buat yang nonton konten ini, tolong semangatin aku di kolom komentar biar aku semangat lagi bikin konten beres-beres setiap hari. Oke, kita mulai beres-beresnya di ruang tengah ini dulu. Karena kalau beres-beres mulai dari kamar, anak-anak aku masih pada tidur. Nah, kebetulan timbangan ini udah selesai di charger, jadi di sini aku langsung aja menimbang badan ini. Dan ternyata ya naik 2 kilo guys. Aduh, bahaya banget ini mah efek makan cimol setiap hari kayaknya guys. Nah, ceritanya hari ini tuh aku teh bangun subuh-subuh ya, tapi ternyata beres-beresnya tetap aja agak siangan. Karena pas aku selesai sholat subuh, ternyata si adik bayi itu bangun dan pengen diklonin lagi. Jadi makanya ini tuh beres-beresnya agak siangan, sekitar jam 6 pagi gitu. Di sini juga aku beresnya agak rerencapan ya, soalnya takut anak-anak teh bangun. Dan juga tadi subuh teh hujan ya, menyebabkan aku males banget buat beranjak dari kasur. Kalian lihat aja cuaca hari itu bener-bener cedem ya, alias mendung. Kayaknya hari ini bakal full hujan deh guys. Tapi nggak apa-apa kan, kita nggak bakal kemana-mana juga kok ya. Karena beres-beres di ruang tengahnya udah kelar, udah disapu-sapu juga tadi. Di sini aku langsung beranjak ke dapur. Nah, pas aku buka jendela sama pintu, aku salpok banget sama kangkung aku yang udah marontok lagi. Jadi buat kalian yang deket rumah aku, siapapun itu boleh banget kalau mau main aja ke rumah petik sendiri ya. Setelah beberes aku salpok banget sama kardigan yang ada di atas kulkas. Apa mungkin kulkasnya takut kedinginan ya, jadi ada kardigan di situ. Sama ini teh perabotan kenapa sih ada di atas kulkas? Kayak mengganggu pemandangan banget gak sih? Jadi di sini aku mau simpen aja di kolong meja dapur. Karena kebetulan kan ini tertutup ya, jadi aib-aib yang berantakan itu tertutup rapat gitu. Karena perabotan yang di atas kulkas sudah aman sentosa, jadi di sini aku lanjut aja mau refill air. Ya, air minum yang dituang ke botol dan disimpan di dalam kulkas. Kalian liar gak dengerin aku ngomong? Kalau misalkan kalian liar sama aku juga yang ngomongnya liar ini. Jadi ya sudah, mari kita berliar-liar bersama ya. Ini dia botolnya, kita masukin ke kulkas. Itu kulkas meni kosong melompongnya. Padahal ya guys, ini tuh termasuk masih tanggal muda loh, baru tanggal 10-an. Mungkin ini ya yang disebut tanggal muda rasa tanggal tua. Paham gak kalian? Kalau gak paham ngacung aja di Monas ya. Setelah selesai urusan perkulkasan, mari kita melipir sedikit ke urusan perwastapelan. Karena jarak kulkas sama wastafel itu berdampingan ya, gak jauh. Yang jauh itu aku dan suami aku. Tidak memerlukan waktu berjam-jam, berhari-hari ataupun bertahun-tahun, cukup satu langkah aja kita sudah sampai di wastafel. Karena kebanyakan ngoceh dari tadi, tiba-tiba cuci piringnya udah selesai aja karena memang cuci piringnya nggak terlalu banyak. Iya, karena yang banyak itu dosa-dosa kalian. Jadi kita lanjut aja di sini lap-lap meja kompor. Sekalian juga sama kompornya biar dia nggak mengiri. Biar kompornya juga ikutan kinclong, bersih dan bersinar. Dan pas aku lihat lap-lap di dapur ini udah berapa abad gak aku cuci, jadi di sini aku mau cuci aja karena bener-bener udah dekil banget guys. Kalian lihat sendiri aja sedekil gini. Dan ini videonya aku cepetin aja biar kalian juga nggak terlalu bosen kan? Dan biar aku juga nggak terlalu bingung ngomongnya karena video ini berdurasi 5 menit. Kalian bayangin aja aku harus basa-basi bersama kalian selama 5 menit, itu kayak ngebosenin banget guys. Karena aku adalah tipe orang yang nggak bisa basa-basi, jangankan di perkontenan di dunia nyata aja nggak bisa aku basa-basi seperti orang-orang. Aku sukanya to the point aja, kayak pinjem dulu 100. Bercanda ya guys, bercanda. Yang serius itu suami aku, makanya beliau nikahin aku sampai kita punya 2 orang anak, punya rumah dan punya hutang di mana-mana. Tapi itu dulu ya guys, pas awal-awal kita nikah dan belum punya anak. Kok bisa hutangnya di mana-mana ya? Iya, karena suami aku main judi online guys. Kalian tertarik gak sih sama cerita pengalaman hidup kayak gitu? Kalau misal kalian tertarik sama cerita aku dan suami aku yang berhasil keluar dari hutang judi online, komen aja. Nanti kapan-kapan aku ceritain deh guys. Ya, cerita-cerita kayak gitu tuh bukan untuk apa-apa, cuman untuk pembelajaran aja ya guys. Yang dimana sekarang itu udah agak lumrah ya, pasangan suami istri yang berakhir perceraian karena salah satunya main judong. Atau bahkan yang lebih parah, mereka yang main judong itu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kasus serupa juga udah lumrah ya guys, udah banyak banget kasus di Indonesia Raya ini. Tapi alhamdulillahnya Allah masih sayang kita ya, masih sayang aku dan suami. Alhamdulillahnya bisa melewati semua itu guys. Nah, ini dia bocil-bocil aku udah pada bangun guys, dan di sini aku mau gantiin dulu bajunya. Ya, beginilah rutinitas setiap pagi aku bersama 2 orang anak. Untung aku sama pak suami LDRan ya guys, jadi aku nggak perlu repot-repot ngurusin suami pagi-pagi. Ya Allah, jangan gitu, bercanda ya guys. Karena memang kegiatan ibu rumah tangga setiap pagi itu emang gak jauh-jauh gini. Bukan hanya aku aja, tapi kalian juga pasti begitu ya guys. Nah, kan gak kerasa video yang berdurasi 5 menit ini hampir selesai. Jadi terima kasih untuk kalian yang sudah nonton sampai selesai. Sekian dulu vlog aku hari ini. Terima kasih yang sudah menonton dan bye-bye.